Masjid Cheng Ho. Inilah Masjid Muhammad Cheng Ho, berlokasi di Jalan Ibrahim Ripin, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Jambi. Masjid yang dibuka pada perayaan Tahun Baru Imlek 12 Februari 2021, viral di media sosial. Namun yang membuat masjid ini viral adalah orang non-muslim. Masjid dengan budaya Tionghoa ini banyak terdapat segi delapan, baik di jendela ataupun di undak-undak bagian atas. Segi delapan ini mengapit pintu masuk masjid yang berbentuk bulat. 3 undakan dari bawah ke atas masjid sekitar 17 meter yang menggambarkan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Ini adalah kisah dari Masjid Muhammad Cheng Ho, Jambi. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli sendiri di sini di Masjid Cheng Ho ini sebenarnya sebagai apa nih Pak? Masjid Cheng Ho ini apakah sebagai salah satu pendiri juga menjaga masjid ini atau juga andil ada sejarahnya juga nih? Alhamdulillah keberadaan saya kebetulan di sini merangkap Pak. Jadi kalau dibilang pendiri memang ya itu dari awal. Kemudian juga ketua yayasan Laksamana Cheng Ho Jambi. Kemudian terakhir dipercaya jadi ketua masjid Laksamana Cheng Ho Jambi, Pak. Nah, sejarahnya apa nih Pak Masjid Cheng Ho berdirinya kapan dan bagaimana Pak kisah Cheng Ho pertama kali pada saat itu berdiri? Jadi awal mula berdirinya Cheng Ho itu bermula dari tahun 2005. 2005 kebetulan saya dipercaya teman-teman mewakili waktu itu Korwil ya, Koordinator Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Jambi untuk menghadiri muktamar PT yang ketiga di Surabaya. Pada saat itu saya belum menjadi ketua, cuma hanya dipercaya untuk menghadiri. Nah di sana kami ngumpul, terus setelah terpilihnya ketua umum PT se-Indonesia di sana, Haji Trisno Adi Tantiono, kemudian kami dibawa ke Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Surabaya. Nah saat itu saya juga kaget sekaligus kagum. Rupanya ada di Indonesia yang bentuknya, arsitektur Tionghoa ataupun Cina, tetapi fungsinya sebagai masjid. Itu baru dari sisi fisiknya, belum lagi program-programnya luar biasa gitu. Disitulah saya melihat ada terhimpun antara Islam Tionghoa Muslim dan Islam Tionghoa non Muslim serta masyarakat umum. Disitulah kolaborasinya jalan gitu. Nah, setelah saya melihat dari bentuk maupun fungsinya, saya tertanam punya cita-cita gitu. Nanti kalau Tuhan izinkan suatu saat saya pulang ke Jambi, saya pengen punya masjid yang begitu. Saya pengen mencoba menginisiasi masjid yang seperti itu. Dan alhamdulillah setelah pulang ke Jambi, saya dipercaya jadi ketua PT, ketua DPW PT Provinsi Jambi. Itu periodenya 2006-2011. Nah ternyata tidak segampang itu merealisasi daripada mimpi yang ada di Surabaya itu. Dengan teman-teman saya coba mengakomodir semua yang ada, terutama mualaf yang di Jambi, coba menyamakan misi dan visi untuk satu langkah untuk membangun Masjid Cheng Ho ini. Dan alhamdulillah di akhir dan awal periode saya yang kedua jadi ketua PT, akhirnya Allah ijabah doa-doa kami sehingga kami bersama-sama berhasil meletakkan batu pertama yang dilakukan oleh Pak Gubernur waktu itu Pak HBA di tanggal 22 Juli 2012. Pada saat itu Pak HBA selaku Gubernur Provinsi Jambi, kemudian Pak Ustadz Anton Medan juga ada hadir, kemudian dari MUI-nya Pak Profesor Hadri Hasan, Pak dari DPRD provinsinya Pak Effendi Hatta, kemudian wali kotanya Pak Dr.
Dr. Bambang Supriyanto, iya. Kemudian dari Kemenak Pak Mabub gitu. Dan alhamdulillah saat itulah terjadi peletakan batu pertamanya. Nah, kami berpikir dengan peletakan batu pertama itu sudah gampang. Ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu, dari proses menggambarnya sendiri itu sudah ada masalah kami. Karena mohon maaf, keterbatasan sarana dan prasarana kami yang mu'alaf yang ada di Jambi sangat terbatas. Mau kami sewa atau mau kami minta tolong dengan profesional, nggak sanggup kami bayarnya. Sehingga kami coba tuangkan, cari teman, dengan ide-ide yang ada di kepala kami sampaikan ke teman tadi selaku arsiteknya. Ibu Retno waktu itu. Ibu Retno selaku arsiteknya, kami sampaikan maunya kami begini. Enggak. Dengan satu masjid tetap landasannya segi 4, tetapi di atasnya akan kami modif seperti bentuknya kelenteng. Nah, kira-kira begini, gambar yang keluar begini, enggak. Gambar yang keluar ini tadinya 2 tingkat. 2 tingkat, setelah dipelajari nggak bisa. Akhirnya cuma dapat 1 tingkat. Ini pun banyak penyesuaiannya. Karena pada saat di atas, itu kami ketemu lagi masalah. Masalahnya di strukturnya. Kalau kami mau menggunakan kayu, ini bentangannya terlalu luas. Kayu nggak ada lagi yang sepanjang itu. Mau gunakan cor, untuk emalnya sendiri kami khawatir nggak sama antara satu sisi dengan sisi yang lain. Terakhir satu-satunya cara, saya ketemu teman lagi yang tukang las. Beliau nyarankan kenapa nggak pakai konstruksi berat. Konstruksi pakai H-beam, enggak. Nah, waktu itu terus terang pakai konstruksi berat, masjid yang pakai konstruksi berat ini jarang sekali. Sampai ke sekarang pun masih jarang gitu. Karena selain berat, dia makan biaya yang cukup tinggi gitu. Dan alhamdulillah karena Allah kasih jalan, pelan-pelan kami merangkak dan jadilah masjid seperti ini. Terus terang saja kalau ditanya ini gambarnya dari mana, memang kami agak susah mau jawabnya. Karena ini kan lewat kolaborasi tadi itu. Dan pembangunannya dari peletakan batu pertama sampai selesai bisa kami gunakan itu kurang lebih memakan waktu yang cukup lama. 9 tahun. Cukup lama. Terus terang saya secara pribadi saya sampai malu kalau ketemu Pak Gubernur waktu itu, Pak HBA. Beliau selalu bertanya, sudah siap Masjid Cheng Ho? Saya belum Pak, masih guyur-guyur. Nah, alhamdulillah bertepatan dengan Imlek 2 tahun yang lalu, 12 Februari 2021, masjid ini dapat kami gunakan. Kami mulai dengan di hari Jumat di waktu subuh. Itulah gerak kami. Nah, untuk selanjutnya kami lebih gampang untuk mengingatnya. Setiap Imlek, itulah ulang tahun daripada Masjid Laksamana Cheng Ho. Tinggal berapa tahun saja gitu. Dan itu memang juga bukan tanpa arti. Karena melihat dari struktur ataupun arsitektur yang ada, ini kan adopsinya dari arsitektur Tionghoa. Dan kebetulan saya sendiri dari Konghucu, tentu saya adopsi dari gaya kelenteng. Mungkin kalau yang dari Buddha, dia akan lebih mirip ke wihara. Itu sejarah kenapa arsitekturnya begini. Jadi kalau kelenteng itu memang berunda-unda. Ini ada 3 unda. Dan di atas memang ada segi 8. Segi 8 itu bermakna dari Patkua. Patkua itu segi 8 itu kalau di film-film klasik Cina itu kan ada yang bulat antara hitam dengan yang putih. Tulisannya 6 atau 9 terbalik itu kalau di film-film klasik. Nah, itu melambangkan bahwa suatu kita hidup ini ada perlunya keseimbangan dunia, keseimbangan akhirat gitu. Itu ininya. Masjid Muhammad Cheng Ho berdiri di atas tanah seluas 2.380 meter persegi.
Masjid ini juga telah dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dari tempat wudhu yang nyaman dan bersih serta area parkir yang luas. Bangunan masjid ini didesain oleh Insinyur Retno Wiryati dan diresmikan pada 12 Februari 2021 atau bertepatan dengan tradisi Imlek. Melihat masjid ini dengan seksama mengingatkan kita pada konstruksi kelenteng, rumah peribadatan warga Tionghoa, terutama Konghucu. Pembangunan masjid ini terinspirasi dari Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya, masjid pertama bergaya arsitektur bergaya Tionghoa di Indonesia. Dan desain dari masjid ini Pak, filosofi itu. Jadi filosofinya balik lagi ke filosofi Tionghoa ya. Jadi masjid ini tadi saya bilang tadi unda-undanya itu segi delapan. Segi delapan itu melambangkan bahwa hidup ini perlu keseimbangan. Hablum minallah dan hablum minannas, perlu keseimbangan. Kalau keseimbangan itu terganggu, maka terganggulah kehidupan itu. Itu filosofinya. Dan dari lantai sampai ke di atas hingga itu 17 meter kurang lebih. Itu melambangkan 17 rakaat kita sehari semalam, 5 waktu kita hingga. Dan Anda lihat sendiri bahwa di masjid ini didominasi oleh warna-warna yang dominan. Merah, kuning, hingga hijau. Dan ini ada artinya nih. Kalau merah itu artinya keberuntungan. Kalau bahasa Chinese-nya Hok. Makanya kalau di Imlek kita sering kan ada angpau itu. Angpau jarang itu warnanya warna putih, kebanyakan warna merah. Jadi artinya keberuntungan. Nah, memang ada sedikit perbedaan dari makna kalau secara nasional Indonesia dengan Cina atau Tionghoa. Kalau merah kan di makna di Indonesia ini kan berani gitu. Kalau di Tionghoa lebih fokus ke keberuntungan tadi. Kemudian kuning. Kuning ini melambangkan kekuasaan nih. Kita lihat film-film kalau kaisar itu kan selalu kuning dia punya. Kekuasaan, kemakmuran di situ dilambangkan. Enggak. Nah, kalau untuk yang hijau ini memang kemurnian ada di sana. Nah, ini semua ada lambangnya. Dan ornamen-ornamen yang ada ini kita memang ambil dari referensi yang ada tentang dari budaya Tionghoa itu sendiri. Kenapa kami tertarik untuk mengangkat budaya Tionghoa ini? Karena kami asalnya dari sana. Awalnya kami ragu-ragu nih mau ngangkatnya. Kami khawatir ini budaya apa hubungannya ke akidah. Ternyata setelah kami dalami hingga selama budaya itu tidak bertentangan dengan akidah dan tidak membawa kemudaratan, itu silakan diangkat. Dan budaya ini banyak kelebihannya gitu. Enggak. Di samping itu juga, di samping budaya mau kita tonjolkan, ada stigma-stigma yang memang mau kita tonjolkan. Stigma-stigma negatif yang selama ini melekat pada mu'alaf. Ini setidaknya ada 3 yang mau kita kikis. 1, selama ini dari pengalaman kami, begitu kami masuk Islam, kami langsung dianggap saudara-saudara tua kami, bahwa kami lupa sama budaya. Begitu masuk Islam, dia sudah akan tinggalkan budaya Chinese-nya, dia akan lupa. Kedua, begitu masuk Islam, dia ini sudah keras, ekstrim. Mungkin itu dia lihat di berita-berita yang dari Timur Tengah dan dari mana-mana kan. Enggak. Jadi itu semua yang ingin kami kikis. Enggak. Satu lagi, bahwa kalau sudah masuk Islam dia akan tertutup. Nah, saya jelaskan satu. Yang pertama tadi, bahwa lupa budaya. Nggak mungkin kan, kami masuk Islam, kami selaku mu'alaf masuk Islam, enggak. Kalau kami lupa budaya, kami mau membangun satu masjid yang malah budayanya dari Tionghoa. Nah, inilah antitesis tadi. Kami balikkan, enggak. Pada awal dari launching ini, sebelum kita launching saja, itu sudah banyak masyarakat Tionghoa yang datang. 60% lebih yang datang duluan itu Tionghoa. Mereka kaget. Kok katanya ada kabar yang masjid bentuknya kayak kelenteng, benar atau enggak? Makanya sempat gempar, mereka datang kemari
dan kami sudah nunggu. Kami jelaskan, enggak. Nah, di sini dia temukan yang selama ini stigma yang lain bahwa kalau sudah masuk Islam keras, nggak benar. Kenapa? Saya dengan Ustadz Imam yang ada, welcome, silakan. Enggak, malah foto sama-sama. Yang lebih kami kagetnya lagi, yang datang ini bukan hanya masyarakat umum, pemuka agama. Untuk pemuka agama yang dari Buddha, yang pakai baju jubah kuning itu datang tuh. Mereka pengen lihat, ada yang dari Thailand, mampir. Kami juga kaget, kan gitu. Enggak, apa yang membuat mereka tertarik? Nah, rupanya mereka tertarik itu dia tadi itu. Bahwa masjid rupanya boleh mengadopsi dari budaya yang tidak pada umumnya, yang kubah dan lain-lain gitu. Nah, inilah yang akan kita mau balikkan. Setelah itu, satu lagi stigma negatif tentang bahwa Islam itu tertutup. Kita buktikan, mereka boleh masuk. Cuma kita batasin. Ini kita batasin, yang berkarpet kita sembahyang. Begitu azan 5 waktu bunyi, kami sembahyang. Silakan dia lihat. Di mana tertutupnya? Nggak ada yang tertutup. Enggak. Nah, selama ini bayangan mereka bahwa masjid itu mereka nggak boleh masuk. Memang ada kajian-kajian tertentu yang telah kami diskusikan dengan para ulama. Terutama kami sampaikan bahwa kami latar belakang kami mu'alaf. Enggak. Jadi kami dengan latar belakang ini kami harus lebih, dalam artian tolerannya harus jauh lebih tinggi dari yang dari kecilnya mungkin Islam. Karena apa? Dengan ini juga salah satu tujuan kami syiar. Dengan Islam itu lembut, Islam itu toleran, ya enggak? Dan dibuktikan dengan contoh, otomatis nanti akan datang lagi generasi kami yang berikutnya, anak-anak muda. Kalau generasi tua udah nggak usah diharapkan karena mereka sudah mapan di kepercayaan masing-masing. Nah, generasi mudanya yang kita harapkan gitu. Nah, itulah bentuk daripada syiar yang ingin kami jalankan untuk anak-anak muda. Dan alhamdulillah itu memang tidak sia-sia. Begitu kita launching, itu sudah mulai ada yang masuk. Datang mengkonsultasi bagaimana cara masuk Islam. Enggak. Dari konsultasi inilah akhirnya kami arahkan bagaimana menyiapkan mental mereka, menyelesaikan solusi-solusi mereka, sehingga kita bimbing untuk 2 kali mat syahadat. Dan untuk Masjid Cheng Ho ini, insya Allah datang kasih tahu aja niatnya sudah bulat, kita urus. Mohon maaf nih, yang belum hitanan kita atur. Sampai dia hitanan, sudah itu dia kuat, kita akan syahadatkan. Sehabis itu kita akan bina dia, akan bimbing dia sesuai dengan waktu yang dia ada. Gitu. Nah, itulah harapan kami untuk pembangunan masjid ini gitu. Dan memang terus terang saja sebuah perjuangan kebaikan itu perlu waktu dan kesabaran. Dan itulah yang harus kami jalani terus ya. Mohon doanya semoga kami tetap istiqomah. Dan alhamdulillah untuk tahap awal pondasi sudah kami letakkan. Tinggal generasi berikutnya. Makanya kami pesan kepada generasi berikutnya, anak-anak saya ini jalankan. Ini pondasi sudah ada, tinggal dijalankan, sampai ke menciptakan mu'alaf yang sesuai dengan keinginan tadi. Jadi wisata religi banyak dari luar daerah sampai dari dua tahun ya Pak? Iya. Dalam 2 tahun ini wisata dari wisatawan luar itu sudah banyak wisatawan. Jadi mengenai wisata religi awalnya kami nggak kepikir, sama sekali nggak kepikir, Fokus kami hanya gimana? Perlu tempat, tempat kami ngumpul sehingga kalau orang mau cari gampang. Itu aja, Sehingga dibuatlah masjid ini sama teman-teman yang dari PT tadi itu kita buat. Ternyata ya tadi itu bonus dari Allah itu nggak disia-siakan. Allah itu memberi bonus wisata religi tadi. Yang selama ini orang kalau wisata religinya ke Muara Jambi, sekarang ini salah satu tempat pilihan untuk wisata religi di sini. Dan rata-rata dari luar kota, walaupun dia hanya numpang lewat dari Bogor, dari mana, mampir ke sini.
Enggak. Mereka tinggal search di Google aja. Alhamdulillah kenali asam bawah yang dulunya nggak dikenal, sekarang alhamdulillah mampir. Dan inilah merupakan satu bonus yang luar biasa dari Allah yang kami syukuri sampai saat ini. Masjid Muhammad Cheng Ho ini digagas oleh seorang mu'alaf yang dulunya merupakan mantan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Provinsi Jambi, yaitu Haji Rusli. Pembangunan masjid ini memakan waktu kurang lebih 10 tahun dan sempat mangkrak hampir 3 tahun karena terkendala biaya. Pembangunan masjid ini sendiri merupakan kebutuhan bagi mu'alaf keturunan Tionghoa yang ingin berkumpul dan memperdalam ilmu agama. Pentabalan nama Laksamana Cheng Ho pada masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada sosok Cheng Ho, laksamana asal Cina yang beragama Islam. Ia melakukan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara dengan mengemban beberapa misi, di antaranya berdagang, menjalin persahabatan, dan menyebar agama Islam. Segmen 3 kita terutama Islam ini ketika satu muslim sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim dan akhirnya juga dan masjid yang ini khasnya dari Tiongkok. Jadi yang membuat saya tertarik dan masuk Islam, memang saya sudah terarah dari waktu saya SD. Secara kebetulan, saya cerita sedikit. Kalau dulu untuk nilai agama itu ada 3. Agama Islam, belajar di kelas, itu gurunya sudah ada. Kalau mau ikut agama Kristen, silahkan ke gereja, ambil nilainya. Kalau untuk Buddha, silakan ke wihara. Lah, kebetulan saya Konghucu. Saya mau ikut yang mana? Gak ada tempatnya toh? Nah, akhirnya saya memilih untuk ikut Islam. Saya temui guru saya yang ngajar agama Islam, saya tanya, Bu, Pak, boleh nggak saya ikut belajar agama Islam? Enggak. Jadi saya kebetulan dari background saya, waktu itu belum agama, masih kepercayaan Konghucu. Jadi dia senyum, kamu mau? Mau Pak? Dia bilang gitu. Oke deh, boleh, dia bilang gitu. Tapi untuk kamu saya kasih dispensasi. Dispensasinya ngapal doa, baca Al-Quran, kamu nggak perlu ini. Nih. Kamu cuma pokoknya yang berhubungan dengan sejarah, kamu ikut. Atau syariat-syariat yang lain, kamu ikut. Wah, saya senang sekali. Nah, mulailah saya ikut itu. Saya mulai ikut orang belajar gimana ambil air sucinya, taharanya, gimana sholatnya, saya ikut. Sampai ke sejarah Nabi, sejarah Al-Quran diturunkan, itu saya ikut semua. Enggak. Nah, tanpa terasa kan selama di SD itu saya ikut terus. Dan alhamdulillah nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Nilai agama saya itu jarang di bawah 8, rata-rata 8. Saya bersyukur, enggak. Nah, kemudian selepas dari SD, ya masalahnya sama. Di SMP saya mau ikut agama apa itu. Saya tetap akhirnya minta ikut agama Islam. Dan itu saya lakoni. Kebetulan gurunya juga sama, baik sekali. Saya banyak belajar gitu. Sampai ke saya SMA. Saya sempat masuk SMA 1. Guru agamanya ibu waktu itu juga saya minta, dia juga senang sekali. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat pindah ke Metodis Palembang. Nah, masalah ini. Di Metodis Palembang nggak ada lagi pelajaran agama Islamnya. Enggak apa-apa. Saya ikut juga. Pelajaran agama waktu itu agama Kristen Metodis. Nah, saya bersyukur dengan saya ikut Islam selama berapa belas tahun, ya 7 tahun ya, 7 tahun. Kemudian saya ikut pelajaran agama Kristen Metodis, saya justru dapat perbandingan. Selain tentunya dengan agama Konghucu yang kepercayaan Konghucu yang sudah saya punya kan gitu. Nah, jadi awal-awalnya memang tidak terasa ada perbedaan.
karena toh kita cuma ikut. Tapi lama-lama meresap gitu. Lama-lama meresap, dan itu gak main-main. Pada saat saya SMA, gejolak itu sudah muncul. Karena Islam menurut saya itu rasional sekali. Dan komplit sekali dia punya ajaran. Sampai ke mohon maaf, mandi wajib pun diatur. Enggak. Nah, saya tidak temukan di agama ataupun kepercayaan saya yang sebelumnya. Nah, di situ luar biasa, akhirnya gejolak itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk bersahadat. Di kurang lebih tahun 1990 awal saya bersahadat, enggak. Dan Allah kebetulan menemukan saya juga dengan jodoh, juga satu SMP dengan saya, enggak. Waktu itu, enggak, sehingga saya melamar istri saya, calon istri saya menjadi istri saya. Sekarang saya punya 3 anak, 2 cewek dan 1 cowok. Dan alhamdulillah semua satu iman. Betapa senangnya dengan satu iman di dalam satu keluarga. Balik lagi Masjid Cengho. Masjid Cengho ini sendiri kan tadi Bapak bilang pertama kali dapat inisiatif pembangunan tahunya dari yang sudah di Surabaya. Tapi banyak yang masih lebih dari Masjid Cengho. Banyak sekali sekarang. Enggak. Bisa jadi sudah mungkin lebih dari 20. Jambi hanya salah satu dari itu. Enggak. Yang terdekat di Palembang. Palembang duluan, kemudian Jambi, Batam, itu sampai ke daerah timur Sulawesi itu sudah ada. Gitu. Nah, hanya dia punya model, dia punya arsitek berbeda-beda. Tergantung inisiatornya tadi. Enggak. Tetapi semangat atas terbangunnya itu sama. Ya, saya juga mau jelaskan kenapa di sini itu dikenal dengan Masjid Laksamana Cengho. Padahal di monumennya Masjid Muhammad Cengho itu pernah ditanyakan. Enggak. Itu saya ceritakan. Begitu kita peletakan pertama, yayasan sudah ada, peletakan batu pertama, nama pun sudah ada. Dari Surabaya kirim dia punya plakatnya ke Jambi. Dan digunakanlah Masjid Muhammad Cengho. Tentu nggak mungkin kan dikembal. Iya, dan itu pun saya dengar ada kontribusi dari Konsulat Jenderal RRC yang ada di Surabaya, sehingga kita dihadiahin plakat itu, dan itu plakat itu saya simpan hampir 9 tahun. Enggak, terakhir baru saya pasangkan, baru kita launching gitu. Ya. Terus saya juga nggak bisa nampik juga bahwa pembangunan Masjid Cengho ini tidak terlepas dari PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kalau saya tidak pernah ditakdirkan jadi ketua PT, mungkin saya juga nggak pernah kebayang bahwa akan ikut menginisiasi pembangunan Masjid Laksamana Cengho ini. Dan tentunya ini juga bukan kerja 1 atau 2 orang. Ini merupakan komunitas Persatuan Islam Tionghoa. Terlepas dari ada pihak yang setuju atau tidak setuju, itu kita kembalikan masing-masing. Tetapi kami yang sudah menjalani sejarah ini nggak bisa menampik bahwa PT punya peranan yang besar, dan antara PT dengan Cengho itu satu kesatuan, nggak bisa dilepas. Ibaratnya jiwa dengan raga. Masjid ini hanya merupakan raganya, tapi jiwanya, siarnya sebetulnya ada di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, PT itu sendiri merupakan satu perkumpulan. Yang zaman saya jadi ketua itu masih ormas. Sekarang sudah dalam bentuk perkumpulan, dan itu ada SK Menkumhamnya. Sedangkan Cengho sendiri itu yayasan. Secara legalitas memang tidak ada hubungan, tapi sejarah dan psikologisnya itu nggak bisa dilepaskan. Itu yang bagi saya yang menjalani sejarah. Terlepas dari yang tidak setuju, saya juga mohon maaf gitu. Ya. Ya, jadi Cengho ini merupakan seorang ulama yang sekaligus jadi laksamana, pemimpin armada yang besar yang dikirim kaisar untuk menjelajahi Nusantara. Dan beliau ini beragama Islam, enggak, sambil
menjadi pemimpin daripada pelayaran itu, muhibahnya itu, dia sambil menyebarkan agama Islam. Makanya di Jawa itu kan kita kenal dengan Wali Songo. Dan Wali Songo itu sendiri aja itu ada yang juga dari Muslim Tionghoa juga. Cuma karena alasan, mohon maaf, alasan kadang-kadang penjajahan, sehingga nama Tionghoanya tidak terekspos gitu. Iya. Oke Pak, jadi sejarahnya kebetulan ini ada rangkuman sedikit yang bisa saya tunjukkan bahwa sejarah pembangunan Masjid Cheng Ho itu ini ada dari independen ini, Metro Sinwen ini kan meliput waktu itu peletakan batu pertamanya di Masjid Cheng Ho yang saat itu diharapkan bisa jadi ikon Jambi, dan alhamdulillah memang terbukti bisa menjadi ikon Jambi. Dan ini peletakan batu pertamanya kelihatan Bapak Dr. Andes Hasan Basri Agus MM, Pak Gubernur kita HBA pada saat itu. Nah, kemudian ini kita lihat ini dari petugas-petugas dari Departemen Agama Kota. Sebagaimana biasanya kan sebelum dibangun masjid kan harus ditentukan arah kiblatnya. Dan ini saya minta resmi supaya mereka menentukan arah kiblatnya langsung. Kemudian inilah pembangunan fisik daripada Masjid Cheng Ho ini. Pembangunan Masjid Cheng Ho ini kita menggunakan strukturnya nggak main-main, yang borpel ini. Borpel hingga Anda lihat sendiri, karena kita harapkan masjid ini bukan mau dipakai dalam jangka berapa tahun, tapi mudah-mudahan seumur hidup kita bisa pakai. Nah, ini juga ada kegiatan kita pada saat pelepasan tanah, yang kebetulan pemiliknya adalah ini Opung Galingging dari Kristen gitu. Nah, disinilah jadi tanah ini ada 2 SHM, satunya atas nama hamba Allah, satunya lagi kebetulan milik dari Pak Galingging, Opung Galingging. Waktu itu dia pensiunan dari BPN, dan kami dengan teman-teman sama-sama membebaskan yang satu lagi itu. Dan ini kebetulan waktu itu menggunakan notaris Pak Haji Sarid. Dan alhamdulillah Pak Haji Sarid ini juga salah satu tokoh yang menyupport kami untuk pembangunan Masjid Cheng Ho ini. Nah, ini kebetulan foto saya waktu masih muda. Di periode pertama saya jadi ketua PT. Sini ada senior-senior saya nih, ada Pak Haji David Supargo, saya yakin kenal. Enggak, ada Pak Hasan dan Pak Haji Caibun. Nah, awalnya bentuk Masjid Cheng Ho kita harapkan demikian. Nah, kalau sekarang bentuknya lain, ya itu karena perkembangan di lapangan gitu ya. Nah, ini juga foto waktu saya mempertanggungjawabkan masa jabatan saya selama 5 tahun awal, sehingga diadakan muswil, sehingga berkumpullah kami wakil-wakil dari DPD, ini DPD Bungo, Pak Haji Ahong, yang insya Allah dalam waktu-waktu tahun-tahun depan dia akan meluncurkan Masjid Cheng Ho, model-model Masjid Mu'alaf juga di Muara Bungo. Ya, di kilometer 14. Suatu saat kalau ada yang lewat, Anda lewat, boleh mampir. Nah, inilah saat suasana waktu muswil. Nah, di periode muswil ini kebetulan saya terpilih lagi untuk jadi ketua PT periode yang kedua, 2011-2016. Nah, ini suasana muswil, kita foto sama-sama. Dan saat itu ada 3 DPD. DPD Tanjabbar yang base-nya di Kuala Tungkal, DPD Muara Bungo itu ada di Bungo, dan DPD Kota waktu itu. Nah, ini gambar awal. Ini juga bahwa tanah dari pembangunan masjid ini terdiri dari 2 SHM. Nah, ini pada acara peletakan batu pertamanya. Di sini kita lihat ada Pak HBA, kemudian ada Pak Ustadz Anton Medan yang datang langsung dari Jakarta. Saya minta tolong dengan dia untuk dikomandoi.
saya pada saat peletakan batu pertama ini baju saya masih hijau nih. Ini berarti baju dinas ini, kebesaran PT gitu. Ya. Dan Pak Anton Medan waktu itu ketua DPP PT Indonesia. Ya. Nah kita lihat nih Pak HBA-nya peletakan batu pertama, diikutin Pak Ustadz Anton Medan, kemudian Pak Effendi Hatta waktu itu masih ketua DPR Provinsi, kemudian Pak Bambang Wali Kota, Pak Mabub Kakanwil, dan wakil dari Polda. Ya. Dan pada saat itu juga saya juga ada lihat waktu ada dihadiri oleh Pak Pasa, tapi Pak Pasa waktu itu belum jadi wali kota. Beliau pun ikut sudah hadir di acara ini gitu. Jadi inilah gambar setelah kami bersama-sama peletakan batu, kami foto bersama-sama. Iya. Terakhir Pak, apa nih Pak untuk Masjid Cengho ke depan? Ini untuk kaum muslimin yang dari Tionghoa juga untuk membuat para rekan dosen yang walau Harapan saya sesuai dengan niat awal pembangunan masjid ini untuk Muslim Tionghoa yang ada di Jambi, itu khusus itu, enggak. Jadi kita harapkan Muslim Tionghoa Jambi enggak merapat, enggak. Disinilah kita bisa ngumpul, bisa belajar, enggak. Yang belum tahu bisa nambah ilmu, terutama kami yang tua-tua ini bisa menghabiskan sisa umur kami dengan katakanlah kongko-kongko mendengar siraman-siraman rohani di hari tua kami. Dan untuk generasi mudanya, dia bisa dari sinilah dia belajar, sehingga terciptalah seorang muslim yang taat, yang siap terjun ke lapangan. Mohon maaf, kayak kami-kami yang sudah tua ini, masuk Islamnya sudah berumur, tentu kan punya keterbatasan. Nah, tugas kami mengkader daripada generasi berikutnya. Karena kalau kader itu kami gagal, berarti kami tidak berhasil. Itu. Dan saya juga berharap kepada teman-teman PT, hingga kita rapatkan barisan, kita fungsikan siar kita ini, enggak. Karena siar kita ini enggak supaya apa? Supaya generasi-generasi muda daripada yang Tionghoa itu akan merapatkan barisan dan bisa kita arahkan sesuai dengan akidah kita gitu. Itu harapan saya. Sementara untuk yang masyarakat umum, saya juga mengharapkan gunakanlah fasilitas yang ada ini semaksimal mungkin. Karena masjid ini dibuat bukan untuk satu orang atau golongan, tapi untuk umum. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Kalau ada kegiatan-kegiatan dari kota, dari orang, mereka silakan hubungi kita. Kita atur schedule-nya, silakan monggo. Dalam rangka siar tadi, enggak. Dan yang terakhir, untuk merupakan objek wisata, kami sangat mengharapkan bimbingan dan bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun kota, supaya kami diberi arahan. Karena ini masjid ini kan sudah jadi ikon. Sudah jadi ikon, sering dikunjungi orang. Kami perlu masukan-masukan ilmu yang belum kami punya. Terutama tentang ilmu wisata, melayani tamu bagaimana, tolong kami dibimbing dan diarahkan. Itu harapan kami. Semoga Allah meridhoi semua harapan kita. Amin ya rabbal alamin.